Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebrina Fraza Faharani dari program studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 tahun ajaran 2021. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan kami, kelompok 5, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Adelia Andria Puspita, NIM 014. Perkenalkan, nama saya Serdia Putri Pangestu. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardanu dengan nomor NIM 020. Perkenalkan, nama saya Pantari Cikani. Hai, aku Nurfatona Ariana. Saya Sylvia Matu Soliha, NIM 034. Saya Hidayah Malabudi dengan NIM 2021-0420311038. Halo, perkenalkan nama saya Jessica Maharani Putri. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila Agustin. Pembelajaran pada bab ini adalah kita dapat mempelajari materi tentang pembelahan sel. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kita dapat mengetahui dan memahami proses yang terjadi pada pembelahan sel, serta kita dapat mengetahui perbedaan jenis-jenis pada pembelahan sel. Pembelahan sel, peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih menjadi sel baru. Pembelahan sel merupakan cara sel memperbanyak diri atau yang disebut dengan reproduksi. Sel sendiri mengalami pembelahan untuk 3 bagian, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi atau perkembangbiakan. Yang pertama, pertumbuhan. Makhluk hidup dapat bertumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Yang kedua, perbaikan. Ketika tubuh terluka, setelah beberapa waktu bagian tubuh yang terluka akan menutup seperti semula. Yang ketiga, reproduksi atau perkembangbiakan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk melestarikan keturunannya dengan cara beranak, bertelur, dan lain-lain. Sel adalah bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup berhubungan erat dengan proses pembelahan sel ini. Namun, begitu, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler dan uniseluler sangat berbeda, meski intinya sama, yaitu perbanyakan sel. Berikut fungsi pembelahan sel. Fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pembelahan sel pada makhluk uniseluler atau bersetunggal adalah sebagai cara untuk berkembang biak. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan membelah diri yaitu protozoa dan amoeba. Kedua, fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak adalah sebagai cara untuk memperbanyak sel tubuh sehingga makhluk hidup yang bersangkutan dapat bertumbuh dan berkembang. Proses pembelahan sel merupakan cara agar sel dapat tumbuh dan berkembang. Sel yang membelah diri disebut sel induk, sedangkan sel hasil pembelahan diri disebut sel anak. Pada dasarnya, proses pembelahan sel terbagi menjadi 2, yaitu pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan ini sendiri bertujuan mengganti atau memperbaiki jaringan tubuh yang sudah rusak atau haus. Pertumbuhan yaitu memperbanyak sel sehingga baik kuantitas dan kualitasnya bertambah. Tahapnya I, B, M, A, T. Interface dulu baru PMAT lagi. Mitosis terjadi pada sel tubuh atau sel somatik bersifat diploid atau 2N, dan pembelahan berlangsung secara bertahap melalui beberapa fase. Pembelahan meiosis dibagi menjadi 2, yaitu fase meiosis 1 dan fase meiosis 2.
Meiosis 1 dimulai dengan proses profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Profase 1. Proses yang terjadi dapat dibedakan menjadi subtahap. Leptoten atau kromatin berubah menjadi kromosom. Kemudian ada zikoten atau sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan. Kemudian kromosom homolog berpasangan. Kemudian ada pakiten atau kromosom homolog masing-masing membelah sehingga mempunyai 4 lengan. Kemudian diploten atau kromosom homolog agak terpisah. Dan yang terakhir ada diakinesis atau sentriol berada di kutub yang berlawanan. Kemudian terbentuk benang gelondong, membran inti, dan nukleolus lenyap. Metafase 1. Kromatid berjejer secara berpasangan pada bidang ekuator. Anafase 1. Masing-masing kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan. Lanjut pada fase meiosis 2. Nah, dalam tahapan ini, sel akan mengalami pembelahan yang bersifat haploid atau individu dengan separuh jumlah genom sel normal. Dalam fase 2 ini, jumlah kromosom yang dipertahankan konstan selama reproduksi seksual. Proses ini juga menghasilkan variasi genetik karena persilangan. Pembelahan amitosis umumnya terjadi pada organisme uniseluler, yaitu organisme yang hanya tersusun oleh satu sel, seperti bakteri dan cyanobactery. Pembelahan amitosis adalah pembelahan yang spontan, di mana sel langsung membelah menjadi dua. Terjadi secara spontan karena organisme uniseluler seperti bakteri dan cyanobactery sel prokariotik yang tidak memiliki membran inti. Langkah pertama, kromosom-kromosom pada bakteri atau cyanobactery harus menggandakan diri terlebih dahulu. Caranya adalah dengan menempelkan ke membran plasma dan melakukan proses pengadaan yang disebut duplikasi. Di saat yang sama, sel bakteri dan cyanobactery ikut memanjang dan membagi tengah, melekuk ke dalam, membagi sel menjadi dua. Setelah itu, setiap kromosom akan terbagi ke masing-masing calon sel baru. Terakhir, akan terbentuk sekat dan kedua calon sel itu akan terpisah. Akhirnya, sel bakteri menjadi dua sel. Setelah itu, setiap kromosom akan terbagi ke masing-masing calon sel baru. Terakhir, akan terbentuk sekat dan kedua calon sel itu akan terpisah. Akhirnya, sel bakteri menjadi dua sel yang sama persis dengan jumlah susunan kromosom yang sama, yang disebut sebagai sel anak. Sedangkan sel awal yang membentuk dua sel anak tadi disebut sebagai sel induk. Berbeda dengan bakteri dan cyanobactery, organisme multiseluler seperti hewan, tumbuhan, dan manusia memiliki sel eukariotik dan memiliki sel inti, sehingga harus diawali dengan pembelahan inti sel terlebih dahulu. Inilah yang terjadi pada mitosis dan meiosis. Profase dimulai dengan persiapan oleh sintesis protein, lipid, dan lainnya. Kemudian sentriol menginvasi nukleus. Mikrofilamen memanjang dari pangkal sentriol dan menempel pada kromatin di bagian kinektor. Nukleus dan selaput inti mulai menghilang. Sel induk yang akan membelah memperlihatkan gejala terbentuknya dua sentriol dari sentrosom. Yang satu tetap di tempatnya, sedangkan yang satu bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Masing-masing sentriol memancarkan serabut-serabut berupa filamen yang disebut dengan benang gelondong, pembelahan, atau benang spindle untuk menghubungkan sentriol sesama sentriol.
Membran inti yang masih tampak pada profase awal kemudian segera terpecah-pecah. Butiran kromatin memanjang menjadi benang kromatin. Benang kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom, dan bagian yang menggenting disebut sentromer atau bagian kromosom yang tidak bisa menyerap zat warna. Sentromer mengandung kinektor, yaitu tempat mikrotubulus terikat. Kromosom berduplikasi membujur menjadi dua bagian yang masing-masing disebut kromatid. Bersamaan dengan itu, anak inti atau nukleus mengecil dan tidak tampak atau menghilang. Kromatid benang spindle meluas keluar ke segala arah disebut sebagai aster. Di akhir profase, selubung inti sel pecah dan setiap kromatid melekat di beberapa benang spindle di kinektor. Kromosom duplikat lalu meninggalkan daerah kutub dan berjajar di ekuator. Pada sel tumbuhan yang tidak mempunyai sentriol, benang-benang gelombang pembelahan ini terbentuk di antara dua titik yang disebut dengan titik kutub. B. Metafase. Kromatin yang telah menjadi kromosom berkumpul di ekuator nukleus. Nukleus kemudian pecah menjadi butiran. C. Anafase. Bagian yang paling cepat di mana sel ditarik kedua badan kutub oleh dua sentriol. D. Telofase. Akhir pembelahan di mana sel menjadi dua dan memisah bersama terbaginya organel-organel sel yang kemudian menjadi sitokinesis, pembelahan sitoplasma pada tahap tersebut. E. Interfase. Fase ini merupakan fase yang merupakan periode antara mitosis yang satu dengan yang lain. Fase ini bukanlah fase istirahat, melainkan fase di mana metabolisme sel giat dilakukan. Pada fase interfase, sel akan mengalami 3 tahap, yaitu fase pertumbuhan primer atau GAP1 atau G1, fase sintesis atau S, dan fase pertumbuhan sekunder atau GAP atau G2. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah kita dapat mempelajari materi tentang pembelahan sel. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui dan memahami proses yang terjadi pada pembelahan sel, serta kita dapat mengetahui perbedaan jenis-jenis pada pembelahan sel. Demikian materi tentang pembelahan sel yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila di dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.